Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam video seri All About Lie pada bagian yang ketiga ini. Kita akan membahas apa yang akan dilakukan ketika kebohongan seseorang itu nyaris atau hampir terbongkar. Mungkin kamu pernah mengalami ketika kamu hampir nyaris membongkar sebuah kebohongan dari seseorang, maka akan muncul reaksi-reaksi tertentu dari orang tersebut. Nah, pada video bagian yang ketiga ini dari seri All About Lie, kita akan membahas 5 ciri orang yang merasa kebohongannya itu nyaris terbongkar. 5 ciri ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang yang kebohongannya itu nyaris terbongkar. Ciri yang pertama adalah orang itu akan membuat kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongannya yang lama. Kalau dia merasa kebohongan yang pertama ini sudah hampir dapat kita lihat, hampir dapat kita temukan, maka dia akan membungkus dengan kebohongannya yang baru, ya. Dan akhirnya kalau ini tidak segera diselesaikan, tidak segera dibuktikan kebenarannya, dia akan membungkus lagi dengan lapisan-lapisan kebohongan yang baru, sampai pada akhirnya mungkin dia sendiri juga akan lupa dengan kebenaran yang sesungguhnya, dengan kebohongannya yang pertama. Ya, jadi ini adalah ciri atau hal yang biasa dilakukan oleh orang yang kebohongannya nyaris terbongkar. Ciri yang kedua yang akan dilakukan oleh orang yang merasa kebohongannya nyaris terbongkar adalah dia mulai mengeluarkan nada tinggi. Dia mulai mengeluarkan nada tinggi. Dia mulai marah. Emosinya mulai naik. Orang yang marah itu biasanya karena merasa ditekan. Ya, marah atau nada tinggi yang dicerminkan dengan ekspresi itu karena dia merasa tertekan atau merasa terancam. Sehingga itu reaksinya adalah marah atau bicara dengan nada tinggi. Nah, kalau orang yang merasa kebohongannya itu hampir terbongkar, dia merasa terancam, maka dia akan bereaksi seperti itu. Dia akan mengeluarkan nada-nada yang tinggi atau marah. Sedangkan ciri yang ketiga yang akan dilakukan oleh orang yang kebohongannya nyaris atau hampir terbongkar adalah dia akan berusaha berbalik menjadi orang yang bertanya atau orang yang menginterogasi, atau dia akan berbalik, menyerang balik, dan mencoba mencari-cari alasan untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari orang yang menanyakan sesuatu hal kepadanya. Dia berbalik seperti itu. Misalkan, kamu kemarin kemana? Kenapa kamu tidak sekolah? Kamu pasti bolos ya? Kamu pasti pergi ke mall ya? Nah, orang itu bisa berbalik. Kayak kamu nggak pernah bolos saja, kemarin saja kamu bolos. Nah, itu reaksi yang seperti itu. Atau reaksinya, mau tahu saja kamu, urusan orang kamu urusi. Jadi, ada reaksi-reaksi yang seperti itu. Itu ciri orang yang kebohongannya hampir terbongkar, dia akan melakukan seperti itu. Ciri yang keempat yang akan dilakukan oleh orang yang kebohongannya hampir terbongkar adalah dia menghindar. Dia pergi menjauh. Dia menghindari komunikasi itu. Dia menghindari situasi di mana dia terancam kebohongannya akan terbongkar itu. Dia menghindari orang yang hampir saja mengungkapkan kebenaran dari kebohongannya dia. Ya, dia menghindar, dia lari, menjauh.
Itu adalah ciri yang paling umum yang dilakukan oleh orang yang merasa terancam apa yang dia bangun, kebohongan yang dia ciptakan itu hampir terbongkar kebenarannya. Sedangkan ciri yang terakhir, ciri yang kelima adalah sebelum kebohongannya terbongkar, dia sudah datang, menyesal, dan mengakui kesalahannya. Banyak orang seperti ini. Sudah hampir dibongkar kebohongannya, dia akui kesalahannya, dan dia katakan dia minta maaf, dia menyesal, karena dia tahu dia sudah tidak bisa lagi mempertahankan kebohongannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, 5 ciri ini sering dilakukan oleh orang-orang yang kebohongannya nyaris terbongkar. Namun kita juga jangan mensamaratakan bahwa orang yang menghindar pasti dia sedang menutupi sebuah kebohongan, atau orang yang marah dia pasti sedang menutupi sebuah kebohongan. Ya, kita tidak boleh ambil rata seperti itu. Kita harus menyelidiki, harus memberikan penilaian secara objektif, satu orang per satu orang, satu kasus per satu kasus. Tidak boleh diambil rata kepada semua orang. Kiranya apa yang saya sampaikan di video ketiga ini menjadi satu hal yang baik dan mendatangkan manfaat bagi Bapak Ibu Saudara, dan lanjutkan kepada video yang keempat, dampak-dampak negatif dari sebuah kebohongan. Sampai berjumpa pada video yang berikutnya.